sahabat Wibawa Mukti, berjumpa kembali di program acara Kata Dokter. Kali ini bersama saya Nadia Vita Adisti dan di sebelah saya sudah ada Dr. Baginda SPA MSI Med. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Ya, selamat siang dulu semua pemirsa sahabat Wibawa Mukti dimanapun berada. Saya Dr. Baginda, spesialis anak dari Rumah Sakit EMC Cikarang. Betul, dari Rumah Sakit IMC Cikarang ya. Dokter udah berapa lama nih, Dok, ngomong-ngomong di Rumah Sakit IMC Cikarang ini? Saya kebetulan di Rumah Sakit IMC ini sudah sejak awal berdiri. Jadi sudah kurang lebih 6 tahun. Udah 6 tahun ya, dan sekarang juga sudah masuk tahun ke-6 ya, Dok, ya, baru merayakan ulang tahunnya ya. Kita baru merayakan ulang tahun yang ke-6 di tanggal 28 April. Ya. Tapi rame-ramenya baru hari-hari ini. Oke, mungkin bisa ucapannya dulu nih, Dok, untuk Rumah Sakit IMC Cikarang, ucapan ulang tahun dan juga harapan-harapannya untuk IMC Cikarang. Ya, selamat ulang tahun buat Rumah Sakit IMC Cikarang. Semoga di usia yang baru bisa memberikan pelayanan yang lebih baik, lebih berkenan di hati masyarakat, terutama di Cikarang dan sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat Wibawa Mukti, kali ini kita akan membahas tema yang lagi happening banget ya, Dok, ya, dan yang lagi ibu-ibu takutin nih, yaitu ada penyakit hepatitis misterius. Ya. Hepatitis misterius, kan kita kalau tak kenal maka tak sayang ya, Dok, ya, namanya juga. Nah, secara definisi itu penyakit hepatitis itu seperti apa sih, Dok? Ya, sebenarnya kalau kita bicara penyakit hepatitis itu sendiri kan bukan sesuatu yang baru. Kita sudah tidak asing dengan penyakit atau istilah hepatitis. Bahkan untuk anak-anak, saya kira tidak ada para ibu yang tidak tahu vaksin untuk hepatitis B, dan juga sebenarnya juga sekarang ada yang untuk hepatitis A. Nah, jadi sebenarnya ini kalau istilah untuk hepatitis sendiri bukan penyakit yang baru. Nah, cuman yang menjadi ngehit sekarang ini hepatitis virus akut yang belum diketahui persis jenis virusnya, sehingga diistilahkan misterius. Nah, itulah yang bikin menjadi perbincangan lah, menjadi trending. Rasa-rasanya kok yang COVID baru mulai hilang, kok sudah muncul yang baru. Betul. Kira-kira gitu sih. Dan gimana sih, Dok, cara menjaga diri kita, Dok, agar tidak terkena virus hepatitis akut ini? Ini sebelumnya ini menyerangnya kan ke anak-anak ya, Dok, ya, kebanyakan ya, Dok, ya? Iya. Apa kita yang dewasa juga bisa kena, Dok? Nah, jadi sebenarnya untuk virus hepatitis yang lagi ngehits ini, ya kita istilahkan hepatitis virus akut misterius ini, ya. Secara laporan penelitian memang lebih banyak dijumpai pada anak-anak. Masalah dia bisa menginfeksi pada orang dewasa memang belum ada laporannya. Nah, yang dikategorikan anak-anak ini memang di usia 1 bulan sampai 16 tahun. Jadi paling banyak menyerang di usia-usia seperti tadi ya, 1 bulan sampai 16 tahun. Nah, sedangkan untuk penularannya kali ya, nah penularannya ini kalau pakai istilah medis, penularannya secara fekal oral, atau kalau kita pakai bahasa yang sederhana, ada kontaminasi kuman, berarti dalam hal ini virus yang misterius ini lewat mulut. Jadi apapun yang lewat di mulut kita, baik secara langsung ataupun tidak langsung, itu yang sangat penting untuk kita jaga. Jadi menjaga atau menghindari kontaminasi kuman lewat mulut. Lewat mulut ya, Dok, ya. Gimana nih, Dok? Apa yang bisa menyebabkan kita itu bisa terkena hepatitis, Dok? Ya, jadi kalau khusus untuk yang hepatitis virus misterius ini, ya karena penularannya lewat mulut, kita memang harus betul-betul menjaga segala sesuatu yang berhubungan dengan kontaminasi tadi. Pertama, ya sudah pasti urusan makanan dan minuman kita.
Jadi apa yang kita konsumsi, makanan minuman kita itu ya harus kita jaga kebersihannya dan harus dijaga kematangannya. Nah, tuh, Jadi sahabat dalam hal Bukti. ini memang apa yang kita konsumsi sebisa mungkin matang, Matang ya, oke. sebisa mungkin bersih. Nah, itu berkaitan dengan makanan dan minuman. Yang kedua ya sudah pasti berhubungan dengan tempat makan minum kita. Jadi wadah makan minum itu, wadah makanan dan minuman kita itu pun memang harus senantiasa bersih. Jadi bahkan makanya ada anjuran bagi anak-anak yang makan bersama-sama, sebisa mungkin menggunakan alat makan sendiri. Dan yang ketiga yang sudah pasti yang paling penting dan yang tetap tren dari masa COVID adalah menjaga tangan kita selalu bersih. Betul. Jadi rajin mencuci tangan baik dengan air mengalir dan sabun atau dengan menggunakan hand sanitizer. Oke, berarti Jadi itu nggak itulah, jauh-jauh juga ya, ya. dari COVID kemarin ya dok ya, cara mencegahnya ya dok ya. Betul. Jadi itulah beberapa cara-cara penularan yang harus kita waspadai. Jadi betul-betul menjaga Kebersihan Ya. ya. apa-apa yang lewat mulut harus selalu bersih. Betul. Oke dok, mau ngomong-ngomong hepatitis misterius ini, untuk gejala awalnya itu seperti apa ya dok? Ya, kalau untuk hepatitis virus akut misterius ini, memang gejala awalnya selalu diawali oleh gejala-gejala gangguan pencernaan, bahkan yang sifatnya umum. Jadi mulai dari muntah, mual muntah, diare, sakit perut, yang bisa disertai dengan badan lemes, ataupun disertai juga dengan demam, tapi yang tidak terlalu tinggi. Jadi selalu berawal dari gejala-gejala ini, gejala yang kita istilahkan gangguan pencernaan. Oke. Nah, untuk penyakit hepatitis akut misterius ini kenapa bisa jadi misterius dan seberbahaya ini gitu dok? Bisa Ya. dijelasin mungkin dari dokter? Nah, kenapa dia disebut misterius itu? Karena sebenarnya sudah banyak masyarakat juga mengetahui informasi bahwa penyakit infeksi virus pada liver atau hati atau hepatitis ini yang sudah dikenal itu sejauh ini ada 5 macam atau 5 tipe. Jadi dari hepatitis A, hepatitis B, C, D sampai E. Nah, pada kasus yang sedang hits sekarang ini, pada saat kita ketemu pasiennya dengan gejala-gejala hepatitis, setelah dilakukan pemeriksaan screening namanya, jadi kita periksa dari A, B, C, D sampai E ini, ternyata tidak ada yang cocok. Oke. Makanya disebut misterius karena belum ketemu jenis atau tipe virus yang menyebabkan sakit ini yang mana. Oke. Sedangkan gejalanya sama ya dok ya, tapi ya dok Gejala-gejalanya hampir ya, mendekati ya. sebetulnya kalau kita lihat dari A sampai E ini, gejala-gejalanya agak mendekati gejala-gejala hepatitis A, cuman penyakit ini jauh lebih cepat bisa menyebabkan kondisi yang berat dan yang berakibat fatal. Oke. Sejauh ini dok, ada hasil penelitian terbaru nggak soal penyebab hepatitis akut ini? Apakah karena mutasi atau karena apa dok, bisa dijelaskan dok? Ya, kalau untuk penyebab pasti ya memang belum ada laporan resmi dari beberapa penelitian yang masih berjalan, belum tersimpulkan sebenarnya ini spesifiknya virus yang mana. Tapi memang sudah ada beberapa laporan misalnya bahwa virus yang menyebabkan hepatitis virus akut misterius ini tergolong dari istilahnya golongan virus adenovirus. Nah, sedangkan virus adenovirus ini sebenarnya bukan virus yang lazim ditemukan di organ liver. Oh gitu. Jadi uniknya di situ. Nah, memang penelitian sampai sekarang masih menyimpulkan sampai pada
golongan adenovirus. Nah, ini masih berjalan. Ini yang masih kita tunggu kelanjutan dari penelitian-penelitian yang lebih mendalam supaya bisa terungkap jelasnya atau spesifiknya virus ini jenis yang mana. Seperti itu. Nah, untuk tingkat keparahannya sendiri seperti apa ya, Dok? Sedangkan kan di Indonesia sendiri ini udah mulai pada panik nih ibu-ibu di rumah nih untuk menjaga putra-putri mereka ya, terutama yang masih di bawah umur yang masih tergolong anak-anak 1 sampai 16 tahun ini. Sebenarnya tingkat separahnya tuh seperti apa sih, Dok? Ya, sebetulnya untuk penyakit hepatitis virus akut misterius ini ya tentu dia berawal dari gejala yang umum yang kita bisa anggap masih relatif ringan, yaitu tadi gejala awalnya yang berupa gejala-gejala gangguan pencernaan, betul, diare, mual muntah, sakit perut, ya, dengan demam yang tidak terlalu tinggi. Nah, kalau kondisi ini tidak tertangani dengan baik, dia akan berlanjut lagi, muncullah gejala-gejala gangguan fungsi hati atau gangguan fungsi liver. Nah, pada tahap ini ya sudah pasti yang paling utama akan tampak adalah gejala muncul tanda kuning di tubuh pasien yang diawali dari mata. Jadi mata jadi agak kekuningan yang kalau berlanjut menjadi menyeluruh ke kulit. Nah, jadi ya dari dulu kan orang-orang tua kita juga sudah sering mengistilahkan, oh kalau sakit liver itu kan sakit kuning. Sakit kuning, ya. Tanda kuning seperti itu. Nah, kalau dia berlanjut lagi, buang air kecil bisa jadi berwarna kecoklatan seperti teh, dan buang air besar jadi semakin pucat menyerupai dempul. Nah, di kondisi ini yang kita sudah harus ekstra waspada karena gejala-gejala gangguan fungsi liver atau fungsi hati ini sudah muncul. Nah, tahap selanjutnya lagi, bila mana di kondisi ini tidak tertangani, masuklah ke tahap komplikasi. Nah, di tahap komplikasi inilah yang sudah resikonya terlalu tinggi lah. Komplikasinya terlalu berat. Biasanya kita istilahkan ensefalopati hepatikum atau komplikasi yang sudah sampai ke otak. Nah, ini gejala yang paling utama, pasien biasanya sudah mengalami penurunan kesadaran. Nah, kita tentu tidak berharap pasien itu ketemunya di tahap yang ini. Iya, betul. Karena ya resikonya sudah cukup tinggi. Iya, betul. Sudah persentasenya untuk kesembuhannya sudah semakin jauh kecil. Ya. Nah, jadi kalau mungkin pernah membaca berita-berita tentang hepatitis virus akut ini, di tahap inilah yang akhirnya ada beberapa pasien atau beberapa anak yang sakit yang membutuhkan transplantasi hati. Nah, jadi kita harus ke dokter itu mulai dari kondisi yang seperti apa nih, Dok? Ya, kalau dibilang kapan ya, kita berarti untuk mewaspadai penyakit ini kita ke dokter. Ya, tentu kita pada prinsip lebih dini lebih baik. Betul. Jadi kalau karena gejala awalnya itu gangguan-gangguan pencernaan tadi, dan sekarang memang judulnya kan lagi KLB-nya, kejadian luar biasa terkait penyakit ini, ya kita sangat menyarankan bila mana anak-anak kita sudah muncul gejala-gejala gangguan pencernaan, ya tadi entah mual muntah, entah diare, entah sakit perut, yang mungkin kalau sudah diobati 1-2 hari kok responnya kurang memuaskan, segeralah berobat ke dokter, ke rumah sakit, ke tempat layanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pengobatan atau penanganan yang lebih optimal, lebih tepat ya, Dok? Ya, supaya tidak berlanjut gitu. Iya, supaya tidak berbahaya juga ya. Betul. Untuk kesehatan anak kita. Nah, Dok, kan kita juga sejak lahir itu sudah tahu yang namanya vaksin hepatitis ya, Dok ya. Iya. Apakah anak-anak yang sudah vaksin hepatitis ini tetap bisa terkena hepatitis misterius ini atau seperti apa nih, Dok, penjelasannya? Iya. Kalau untuk vaksin hepatitis yang memang
sudah ada di masyarakat adalah hepatitis B dan hepatitis A. Nah, pada anak-anak yang sudah mendapatkan vaksin ini, ya tentu karena jenis virus yang sekarang sebenarnya belum diketahui spesifiknya dan memang bukan untuk yang A maupun yang B, memang belum menjamin untuk aman. Dalam arti karena memang bukan peruntukannya. Vaksin hepatitis B yang untuk hepatitis B, vaksin hepatitis A yang untuk hepatitis A, sedangkan yang vaksin yang hepatitis misterius ini ya kita belum tahu Belum ada ya dok jenisnya dan belum ada vaksinnya. Oke. Tapi tentu untuk pemberian vaksin hepatitis B dan hepatitis A ini tetap kita sangat rekomendasikan untuk tetap diberikan. Karena di samping tentu untuk mencegah virus hepatitis A dan virus hepatitis B itu sendiri, tentu setidaknya kita harapkan lebih meningkatkan daya tahan dari organ hati atau organ liver itu sendiri. Oke. Jadi tetap sebaiknya walaupun memang ini bukan spesifiknya, tetap kita berikan atau kita lengkapi saja sesuai jadwalnya. Iya, sesuai arahan dari dokter Indonesia ya. Ya. Oke dok, bisa dijelaskan nggak dok ciri yang paling khas nih dok? Tadi kan ciri-cirinya kan gejalanya itu gangguan pada pencernaan, itu kan hampir sama dengan hepatitis yang A, B, C, dan D juga E itu ya dok ya. Kalau untuk hepatitis yang misterius ini sendiri, ada ciri khasnya nggak dok? Kalau ciri khasnya sejauh ini tidak ada yang khas. Jadi di dalam penanganan virus hepatitis yang misterius ini kita lebih kepada antisipasi sejak dini. Jadi pertama kalau sudah muncul gejala-gejala gangguan pencernaan, segera kita upayakan diselesaikan dengan cepat. Oke. Apalagi kalau sampai muncul tanda kuning. Jadi kita menghimbau para orang tua di rumah pada saat anak-anak terkena gangguan pencernaan, entah muntah, entah diare, entah sakit perut, selalu lihat-lihatlah kondisi mata si anak. Kalau kelihatan mulai ada tanda-tanda kuning, segera lebih cepat untuk mencari pelayanan kesehatan. Oke. Karena penyakit ini sejauh ini masih lebih mudah diatasi atau ditangani bila ditemukan dalam fase dini. Oke dok. Gitu. Untuk hepatitis misterius ini, untuk pengobatannya apakah bisa diobati atau harus transplantasi hati dok? Ya, seperti yang tadi kita sudah cerita sedikit, intinya ini juga berlaku untuk jenis-jenis hepatitis yang lain, tapi pengobatan yang spesifik untuk virus hepatitis misterius ini memang belum ada. Jadi pengobatan yang ada sekarang ini lebih kepada menekan gejala-gejala yang muncul. Tapi sebenarnya kalau itu bisa kita lakukan sejak dini, memang pasien itu akan cepat mengalami perbaikan, cepat mengalami kesembuhan. Jadi walaupun memang ini belum ada pengobatan yang khususnya, tapi bila ditemukan dalam fase dini dan diobati dengan istilah kita terapi yang suportif, perbaikan pasien itu sangat baik hasilnya. Oke. Gitu. Oke dok, kira-kira untuk penyembuhannya itu sendiri memerlukan waktu berapa lama dok? Nah, kalau untuk berapa lama itu memang tergantung dari respon masing-masing pasien. Oh berbeda-beda ya dok? Ya, jadi kalau kita ketemunya makin dini, kebetulan ini kita bicarakan pasien anak-anak ya. Jadi kan ada anak-anak yang gampang minum obat, gampang makan, gampang disuruh banyak minum, ya biasanya pasti responnya lebih cepat. Anak-anak kan ada juga yang minum obatnya susah, makanya dibujuk-bujuk, dibohong-bohongin dulu ya. Minum obatnya ya dipaksa-paksa. Nah ini tentu akan mempengaruhi. Jadi makin cepat ketemu penyakitnya, makin cepat pengobatan, kemudian
asupan gizi, asupan cairan dan istirahat yang cukup, ya tentu penyembuhannya lebih cepat. Oke, nah dok, mungkin dokter punya tips dan trik nih untuk momi-momi di luar sana, gimana untuk menjaga kesehatan tubuh kita agar terhindar dari penyakit hepatitis ini? Ya, kalau untuk tips ya untuk mencegah penyakit hepatitis, sebetulnya tidak ada yang khusus banget. Tetap tips-tips yang umum itu yang tetap kita ingatkan. Karena masalah hepatitis ini pintu masuknya tetap lewat mulut, ya trik-trik tadi tetap kita ingatkan. Jadi menjaga kebersihan makanan, minuman yang dikonsumsi. Karena bicara hepatitis, perhatikan tingkat kematangannya. Yang kedua, menjaga kebersihan alat-alat makannya, baik sendok, garpu, piring yang kita gunakan ya betul-betul harus bersih. Nah, yang ketiga, jangan lupa kita menjaga kebersihan dari tangan kita setiap waktu. Jadi itu yang penting diperhatikan. Mudah-mudahan kita bisa lebih sehat jika menjaga kebersihan apa-apa yang lewat mulut. Jadi dok, untuk penyakit hepatitis ini lebih khasnya dan juga lebih banyaknya menyerang ke anak-anak aja ya dok ya? Ya, sejauh ini dari berbagai laporan dan dari berbagai negara, uniknya virus ini memang menyasar pada anak-anak. Jadi usia 1 bulan sampai 16 tahun. Jadi itu yang jadi perhatian khusus anak-anak di rentang usia itu. Mungkin dokter juga boleh nih kasih pesan juga untuk para sahabat Wibawa Mukti, kapan orang tua harus curiga bila anaknya itu sudah tertular hepatitis? Ya, jadi kita sudah harus betul-betul aware apabila anak kita mengalami keluhan sakit gangguan pencernaan, apalagi bila sudah mulai muncul tanda kuning di mata. Jadi kita memang kita sangat mengharapkan jangan sampai menyebar ke kulit. Jadi kalau sudah melihat ada gangguan pencernaan yang disertai dengan tanda kuning di mata, harus segera diobati dengan baik. Ya, sahabat Wibawa Mukti, kalau misalnya sahabat Wibawa Mukti juga menemukan gejala-gejala yang tadi sudah dokter sebutkan di anak sahabat Wibawa Mukti, sahabat Wibawa Mukti juga bisa langsung membawanya ke rumah sakit terdekat atau lebih tepatnya lagi ke IMC Cikarang ya dok ya? Ya. Dokter ini praktek setiap hari apa aja nih dok? Saya berpraktek setiap hari Senin sampai Sabtu dari jam 12 siang sampai jam 19 malam. Dari jam 12 siang sampai jam 7 malam ya? Betul. Nah buat sahabat Wibawa Mukti yang mau ketemu dengan dokter Baginda ya, mungkin bisa langsung aja booking appointment ya dok ya? Boleh. Boleh ya, atau bisa langsung datang ke sini juga ya? Tidak perlu booking, langsung datang di jam praktek juga Oke dok, kalau gitu terima kasih ya dok ya atas semua yang sudah dokter sampaikan dan juga pelajaran-pelajarannya untuk sahabat Wibawa Mukti. Pesan-pesannya juga untuk sahabat Wibawa Mukti untuk tetap menjaga kesehatan tubuh kita, menjaga kebersihan lebih tepatnya ya dok ya, agar kita terhindar dari penyakit hepatitis akut misterius ini ya, khususnya untuk anak-anak ya dok ya. Mungkin dokter mau memberikan pesan-pesan lagi nih untuk sahabat Wibawa Mukti di akhir pertemuan kita hari ini. Pesan terakhir sederhananya tidak hanya terkait dengan masalah hepatitis virus yang misterius ini, kita selalu berusaha menjaga tubuh kita tetap sehat setiap hari dengan menjaga asupan gizi yang baik, tetap berolahraga, dan jangan lupa jangan stres. Jangan stres. Iya, itu yang paling penting dari semuanya. Karena kalau stres gampang banget ya dok ya penyakit masuk ke dalam tubuh ya. Kalau kita stres itu daya tahan tubuh jadi ikut turun. Jadi memudahkan terkena penyakit apapun. Jadi harus pintar-pintar milih kondisi dan juga lokasi ya dok ya. Kalau misalnya satu lokasi itu membuat stres, mendingan cepat-cepat pergi ya. Iya, hindari yang stres-stres. Apalagi kalau bosnya stres gimana ya dok? Oh iya, cari bos baru berarti cari ya. Cari bos baru.
Oke deh sahabat Bubah Mukti, terima kasih juga untuk Dokter Baginda Ya, atas terima waktunya. kasih sudah mengundang untuk ngobrol-ngobrol. Ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi dengan topik yang lain. Oke, ditunggu ya dok ya jadwal selanjutnya ya dok. Oke deh sahabat Bubah Mukti, tuntas sudah perjumpaan kita di Kata Dokter hari ini. Saya Nadia Vita Adisti dan juga Dokter Baginda pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa.